Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi kepada pemirsa setia Budi Channel, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan daripada sifat dan wataknya orang yang terlahir Gemini. Jadi kamu yang lahir Gemini di tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Jadi kamu yang lahir Gemini orangnya cerdik dan bijaksana, tajam ingatannya. Jadi tidak pelupa seperti itu pemirsa. Kemauannya bekerja sungguh kuat, keras kemauan bekerjanya, dan mempunyai keinginan yang besar. Tapi kamu ini mudah merubah pikiran. Jadi kadang-kala kamu ini berubah pikirannya, pendiriannya, tapi kurang tegas pemirsa. Jadi dalam arti kurang tegas dalam mengambil keputusan. Gampang terombang-ambing pemirsa. Jadi gampang terombang-ambing. Jadi kamu ini kadangkala asal saja kamu. Jadi kamu ini mau bekerja keras dan bersungguh-sungguh berdiri sendiri, maka kamu bisa menjadi orang-orang yang hebat, sukses seperti itu. Jadi yang perlu saya sampaikan kepada pemirsa setia Budi, yang mana pada hari ini akan kita sampaikan daripada sifat dan wataknya. Nanti kita kasih tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan supaya kamu ke depannya lebih baik. Kami tidak bermaksud apa-apa, kami beramal ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Siapa bisa, siapa tahu kita bisa menjadi pahlawan, pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita maupun pahlawan lingkungan. Jadi kepada pemirsa yang dirahmati Allah, kamu ini asal berdiri sendiri dalam arti kalau bekerja sama dengan orang ataupun kamu diajak berpartner, maka perlu berhati-hati karena kamu bekerja sendiri saja bisa. Dan tegas kamu dalam menentukan pilihan. Maka dengan memakai kebijaksanaan dan juga digabungkan dengan tenaga dan kerja keras, insya Allah kamu akan memiliki atau tercapai segala cita-citamu. Sukses seperti itu hidupmu di kemudian hari. Yang perlu digarisbawahi di sini, kemauanmu keras, kamu suka terombang-ambing pikirannya, kamu kurang tegas, padahal kamu bisa hidup sukses. Nah ini yang perlu saya sampaikan. Ini ada kartu pemirsa. Ini ada kartu tarot. Nah, kartu tarot ini, nah ini pemirsa. Nanti akan kita mainkan ataupun kita aduk, kita kocok, pemirsa. Nah ini, kita kocok kartunya. Kliwon. Si hitam. Kita mainkan kartunya pemirsa. Nah, ini udah sana kuat. Ini mohon maaf ya pemirsa ya, ini mengganggu ini si Kliwon ini. Jadi saat ini apa yang harus kamu lakukan dan apa yang tidak boleh kamu lakukan. Nah ini pemirsa, supaya menjadi sebuah jawaban. Nah ini pemirsa, mohon maaf ya pemirsa ya. Ini pemirsa. Jadi kamu ini mempunyai masa lalu yang manis. Kenang-kenangan kadang-kala menguntungkan buat kamu, ingat-ingat. Jadi kamu sebaiknya memperbarui hubungan karena kamu ini punya sifat bernostalgia seperti itu. Jadi kadang-kala kamu ini kenang-kenangan yang bahagia, mengukir, dan kadang-kala kalau diingat juga bisa menimbulkan kesedihan. Telah pergi seorang teman. Nah ini pemirsa, ini mohon maaf pemirsa ya. Ini kayaknya nggak boleh kita ini main kartu.
pemirsa. Nah, ini kartunya saya ulang lagi. Jadi kamu ini saat ini adalah punya kenangan indah, semacam masa lalu bernostalgia. Ya Allah, masih kesini lagi. Tapi jangan ganggu ya. Jadi ini badan si Kliwon udah fit, tambah sih ini. Nah ini pemirsa. Jadi kadangkala dengan nostalgia di masa lalu menghambat upaya untuk mempercayakan diri kamu ke tempat yang baru. Jadi kamu ini sulit nanti memecahkan masalah saat-saat seperti ini, karena teringat dengan masa lalu tadi mengganggu daripada pikiranmu. Walaupun kadangkala kenangan itu indah, tapi juga menyedihkan. Nah, kamu yang lahir Gemini, pemirsa. Nah, ini pemirsa. Nah, ini kita ambil lagi. Nah, ini Kliwon. Nah, ini diganggu pemirsa. Nah, ini kamu dengan berat penuh, ada tekanan di situ, harus membayar harga yang cukup untuk mencapai suatu kesuksesan. Kadangkala kamu ini minta bantuan terlalu banyak kepada saudara atau siapa untuk memulai sebuah pekerjaan. Kamu keras hati dan menahan sakit hati untuk menjaga hubungan yang terjadi. Jadi perilaku objektif, kebalikannya kamu ini sedih untuk membantu orang lain, telah menjadi mengambil keuntungan dari kerja kerasmu akan segera berakhir. Jadi kadangkala ada sesuatu yang mengganggu pekerjaanmu. Pemirsa, coba kita kartu. Nah ini satu lagi pemirsa. Kita ambil yang tengahnya ya pemirsa ya. Apa yang terjadi di diri kamu? Jadi penemuan diri, kamu perlu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau agamamu Islam, kalau agamamu lain ya mendekatkan diri dengan agamamu. Percayakan, jadi bahasa semut saja Allah tahu, apalagi kamu manusia. Belajar dan dalam arti kamu banyaklah belajar dari hal-hal yang terlewati. Jadi kadangkala kamu ini ketidakmampuan untuk berkomunikasi. Kadang kamu tidak sabar dimanapun kamu berada. Jadi man sabaro gobiro, siapa yang bersabar maka akan beruntung. Ini kamu yang lahir Gemini. Saat ini kamu di mana tempatnya rasa tidak sabar. Nah, ini karena kita menanam apapun belum tentu dalam waktu sehari dua hari akan panen. Tapi apa yang kamu lakukan ya nantinya akan menjadi sebuah keberhasilan kalau kamu bersungguh-sungguh Gemini. Jadi kamu harus bersungguh-sungguh. Kamu kalau bisa berdiri sendiri dan kamu harus tegas menentukan pilihan, maka dengan memakai kebijaksanaan dan digabungkan dengan kerja keras, maka apa yang menjadi cita-citamu akan tercapai. Jadi tadi terganggu waktu membacakan kartu gara-gara ini, si Kliwon nakal ini terganggu, jadi kurang fokus. Tapi kurang lebihnya itu yang saya sampaikan. Kamu Gemini
Apabila kamu sulit mengalami hal-hal yang kamu tidak mampu, maka banyak-banyaklah segala sesuatu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim dan ditutup dengan Alhamdulillah. Apabila kamu lahir di hari Minggu, maka wiridmu Ya Hayyu Ya Qayyum 500 kali. Karena minggu ini diciptakannya langit dan bumi. Senin Ya Rahman Ya Rahim 500 kali, karena binatang darat dan laut diciptakan di hari Senin. Selasa Ya Malikul Ya Kudus 300 kali, karena air dan tumbuh-tumbuhan diciptakan di hari Selasa. Rabu Ya Kasiru Ya Muntaha, karena Rabu ini Allah membagikan rezeki, jadi 700 kali Rabu. Kamis Ya Aliyu Ya Azimu 800 kali, karena surga dan neraka dibuat ataupun diciptakan di hari Kamis. Jumat, manusia pertama Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Itu di hari Jumat. Wiridnya Ya Kahfi Ya Muhni 600 kali. Ini untuk membantu supaya kamu tidak sulit dalam mencari rezeki, ataupun supaya kamu mendapatkan ketenangan, karena dimanapun tempatnya kita memohon pertolongan dengan Allah. Hari Sabtu Ya Patahu Ya Rojaku 100 kali, karena Allah menyempurnakan semua makhluk yang ada di bumi ini di hari Sabtu. Jadi seperti itu pemirsa. Ini yang perlu saya sampaikan. Apabila kamu ingin mengirim leluhurmu yang kaitannya kodam pendamping ataupun kodam leluhur, karena kodam ini makhluk pendamping adi-ari-ari alu-amah, dalam arti orang yang membantu tatkala kita tidak mampu dan mereka hadir. Ilah ruhi, ilah arwahi, ilah hadrati al-fatihah. Sebut namanya, bilangan ganjil 1, 3, 7 ataupun 21, 41, seperti itu. Tatkala kamu mau tidur. Ini yang perlu saya sampaikan untuk kamu yang berbintang Gemini. Jadi Gemini, supaya kamu tadi ada yang mungkin tidak suka kepadamu ataupun ada niat jelek kepadamu, maka kita buatkan wafak. Nah, ini wafaknya ditulis seperti ini di kertas putih, lalu dipaku di tokomu ataupun di tembokmu. Ini seperti ini. Tujuannya apa? Supaya kamu tidak bisa diguna-guna, ataupun seandainya ada makhluk gaib ataupun halus, kuntilanak, gendruwo atau apapun, mereka akan pergi. Sedangkan di dalam masjid saja ada pemirsa, walau padahal itu masjid, makhluk yang mengganggu supaya orang sholatnya tidak khusyuk, supaya shopnya jarang-jarang, seperti itu. Ini kalau dihafalkan bagus pemirsa. Jadi dihafalkan seperti ayat kursi pengusir setan. Jadi kalau disolawatkan mungkin lebih mudah diingat. Jadi ini kurang lebihnya kalau disolawatkan supaya mudah dihafal. Li hamsatun utbi biha harol wabail hatimah wal mustafa wal mutaddo wa nahuma wa patimah. Jadi seperti itu, karena salah satu doa yang dikabulkan oleh Allah adalah sholawat. Nah, kalau yang ini untuk ini pemirsa, untuk bapak-bapaknya. Nah, ini untuk bapak-bapaknya ditaruh di kopiah ataupun di tasmu supaya tidak terlangkah. Nah, seperti ini. Ini tujuannya apa? Supaya kamu tidak sulit dalam mencari rezeki. Dilipat seperti itu. Ini nulisnya sepertiga malam ya pemirsa ya. Banyak orang tidur, tapi kamu menulis ayat seperti itu, dilipat, taruh tas atau kopiah. Nah, ini bukan kopiah pemirsa. Ini adalah songkok, tradisi kami di Lampung.
Kebetulan saya diangkat saudara dengan beliau Bapak Bupati Tulang Bawang, Bapak Abdurrahman Sarbini. Semoga beliau panjang umur dan dijauhkan dari penyakit dan musibah. Ya Allah, kabulkanlah doa kami. Terus saudaraku yang di Lampung, tapi pun, ia pun, Pak Su, Bisu, mungkin wakiku. Aslinya saya orang Jawa pemirsa. Orang Jawa Timur, orang tua saya Banyuwangi, kalau ibu dari Jogja, Kulon Progo. Nyuwun agung samudra pangat sami Bu. Nah, ini untuk yang di Jawa, Sampurasun. Nah, ini pemirsa, yang untuk mbak-mbaknya tadi belum ya pemirsa ya. Jadi yang untuk mbak-mbaknya seperti ini, wafak ini pemirsa. Diartikan ajimat ya silahkan, diartikan apapun ya silahkan. Yang penting kalau niat silahkan dibuat. Ini pun sama, supaya kalau seandainya sekarang ini mungkin lagi sulit mencari rezeki dalam jangka 2 tahun ini, ekonomi, karena perputaran matahari dengan bulan ini, dengan bintangnya dalam tahun-tahun ini memang sangat sulit siapapun mencari rezeki. Insya Allah setelah 1,5 tahun ke sana, insya Allah mulai normal kembali. Ini untuk yang terutama orang-orang yang pedagang. Jadi pada pemirsa yang budiman, ini untuk mbak-mbaknya sama, ditulisnya di sepertiganya malam. Jangan menggunakan baju curian ataupun menggunakan kertas curian. Jadi kertas putih yang polos, yang belum terpakai. Di sepertiga malam banyak orang tidur, tapi kamu membuat wafak ini. Nah, ini selain kamu, yang pertama, kalau punya hajat, jangan membunuh binatang walaupun semut sekalipun. Jangan juga terlalu ngeluh, jangan banyak ngeluh, jangan jutek, jangan seuzon, karena rezeki tidak mau mampir kalau kita sendiri saja tidak bisa mengendalikan. Jadi nggak usah membicarakan orang lain, jangan meludah depan pintumu, jangan meludah depan daganganmu. Jangan iri dengan dagangan orang lain, fokuslah dengan diri kamu, tulis di kertas putih azimat ini tadi. Nah, kalau kamu masih sulit, 0813 6682 7227. Pandangilah matahari pagi sambil berdoa, insya Allah. Mintalah dengan kebutuhan, jangan keinginan. Karena kebutuhan itu berbeda, saudaraku, dengan keinginan. Jadi adab-adabnya berdoa, menghadap kiblat bersama turunnya hujan di antara Ajan dan Homat, dan kadangkala bersama ayam berkokok. Jadi ayam berkokok ini kadangkala diartikan mungkin ada yang katanya janda hamil ataupun perawan hamil seperti itu. Padahal di situ ada waliluyah ataupun malaikat yang lewat di sekitar kita. Kita tidak tahu, tapi ayam binatang tahu. Karena mereka punya insting. Nah, ini kepada pemirsa, terlalu panjang konten ini nanti menimbulkan kejenuhan. Lagi pula memang kondisi saya tidak fit. Jadi saya berharap semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Kita beraman ma'ruf nahi mungkar, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, karena masih bisa kita menjadi pahlawan diri kita, pahlawan keluarga kita, maupun pahlawan orang lain. Yang perlu diingat, kalau punya hajat jangan membunuh binatang walaupun itu semut. Apalagi sampai memotong sesuatu, misalnya ayam. Kalau makan boleh, tapi ditinggalkan dulu, perintahkan orang lain, karena kamu masih punya hajat. Karena semua ini ada yang punya. Jadi kalau kamu tahu doa Nabi Sulaiman, innahu bismillahirrahmanirrahim, supaya semua apa yang menjadi niat dan hajatmu kan terkabul. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan. Jadi terima kasih kepada pemirsa. Saya mau undur diri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya bukan yang terbaik, dan seandainya kalau ada kebenaran
datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ada kesalahan murni dari saya si Kliwon Setia Budi Zodiak. Jadi Gemini, yang perlu saya sampaikan, kamu sebenarnya cerdik dan bijaksana, tapi kamu kurang ketegasannya. Kamu masih penuh keraguan-raguan. Kalau bekerja sama dengan orang lain, berhati-hatilah, karena di situ justru kadang-kala nanti kamu yang akan terbelenggu ataupun terperosok. Ingat, semua orang pasti punya masa lalu. Ingat, jangan diingat masa lalu dan jangan diingat masa depan, apa yang bisa kamu kerjakan hari ini. Itu saja. Saya doakan kepada yang subscribe, yang like, ya Allah panjangkan umurnya dan jauhkan dari penyakit dan musibah. Yang doa selamat dan doa tolak bala hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Allahumma inna nasluka selamatan fidin wa jiadatan fil ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan ba'dal maut. Allahumma awwin alaina bil sakaratil maut wa najatan minan nar wa atwahid ya Allah. Allahumma ba'ala qala ahwal bala'ah wal basa'ah wal munkar wa syufal muqtalibata wa syadaida wal minhana madhara minha wa ma batonah min baladina hadda hasa wa min buldanil muslimin amma innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, Allah hadini wa ala kuliyatin sholihah bi jahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bil barakati al-Fatihah. Saudaraku, Jaya Jaya Wijayanti, lebur dining pangastuti, Jaya hadi diningrat, rahayu rahayu rahayu. Akhirul kalam, saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tabarakallah ya Allah.